Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga kita semua ya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kali ini kita akan masih membahas ya masalah keagamaan secara sederhana ya, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimut, nggak pakai panjang lebar. Nah, sebelumnya mohon maaf nanti kalau banyak suara masuk ke dalam rekaman ini karena ini masih suasana lebaran ya. Jadi ada suara burung ya, suara mercon ya, suara ayam ya. Itu biarkan aja ya. Biarkan semua suara masuk. Di kampung ini memang apa tuh banyak suara-suara yang indah ya, alami ya. Suara ayam, burung ya, suara hati juga ada. Sahabat sekalian ya, kita akan membahas sebuah tradisi asli bangsa Indonesia, yaitu tradisi yang setahun sekali, yaitu halal bihalal. Kita perlu bahas ya, karena ini banyak orang yang mungkin penasaran apa hukumnya. Sahabat sekalian, istilahnya juga pakai bahasa Arab, halal bihalal, tetapi ini murni tradisi kita bangsa Indonesia. Sehingga mungkin orang Arab malah tidak tahu ini. Mereka bingung karena nggak ada. Nah, halal bihalal itu al halalu bil halal. Ya, halal dibalas dengan halal. Nah, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah menghalalkan kesalahan orang dibalas dengan menghalalkan kesalahan orang itu. Jadi saling menghalalkan kesalahan. Ya kalau diganti ya mana afun bi afin itu kan ya. Nah, sehingga ada istilah halal bi halal. Kemudian untuk mendapatkan kejelasan hukumnya perlu kita membahas tasawurnya dulu. Gambarannya bagaimana halal bi halal itu. Kalau salah mentasawurkan, mendeskripsikan, maka nanti juga salah kita nih merumuskan hukumnya. Sahabat sekalian ya, jadi halal bihalal itu ya bahasa Arab. Kemudian lidah ya, bangsa Indonesia, suku Jawa khususnya, itu sulit mengatakan halal bihalal sehingga orang nyebutnya dengan kalal bihalal. Nah, kemudian masih kepanjangan disingkat lagi lal balal. Nah, masih panjang juga disingkat menjadi balal. Ya, ini masih ada sekarang di kampung saya nih. Balal itu bentuknya ya anak-anak muda, orang muda tuh sowan pada orang yang tua, ya, sungkeman, ya, cium tangan, membaca doa, Allahumma firli dunubi kullaha, dan mohon maaf dan mohon doa restu untuk sesuatu keperluan. Itu balal. Nah, kemudian eh, halal bihalal itu wujudnya hanya apa? Ya kumpul-kumpul di hari tertentu yang disepakati, kemudian ada tausiah ya kan, atau mau itu hasanah, kemudian saling memaafkan antar para hadirin ya kan, saling memaafkan, baru makan-makan. Ini tasawurnya kayak gitu ya, sehingga itu jelas ya, itu tidak ada unsur yang dilarang di situ. Nah, bagaimana secara halal bihalal? Konon ya, yang saya ketahui dari majalah Amanah yang sudah lama saya baca, ya itu pernah ditelusuri bahwa halal bihalal ini muncul pada mulanya di Keraton Surakarta Hadiningrat. Raja saat itu punya kebiasaan atau tradisi mengumpulkan rakyat dari berbagai elemen ya, bukan elemen, elemen dikumpulkan di istana. Ada prajuritnya, ada para pejabatnya, ya ada para santri dan ulamanya dan lain-lain. Nah, di istana itulah raja bertanya kepada rakyat, apakah kalian masih setia kepadaku selaku raja? Rakyat menjawab, kami masih setia kepada paduka raja. Nah, tuh. Kemudian raja menyatakan mohon maaf kalau selama menjadi raja memimpin rakyat banyak kesalahan yang dia lakukan. Dijawab oleh rakyat, kami pun sama-sama sebagai rakyat mohon maaf kalau selama paduka pimpin kami banyak kesalahan. Akhirnya kesalahan raja dimaafkan oleh rakyat, kesalahan rakyat dimaafkan oleh raja. Jadilah halal bihalal, saling menghalalkan kesalahan pihak lain. Nah, sebagai wujud
kegembiraan sang raja karena rakyat masih setia, maka raja memberikan hadiah berupa pakaian, makanan yang enak-enak pada rakyat. Yang santri dikasih baju seorang santri, ulama dikasih baju sebagai ulama, prajurit dikasih baju pakaian sebagai prajurit, dan seterusnya. Ada yang para pejabat dikasih pakaian dinas jabatan. Nah, lama-lama tradisi raja ini menyebar keluar keraton. Nah, pada masa pemerintahan Bung Karno itu beliau mengadakan halal bihalal di istana. Kemudian berlanjut setiap tahun, akhirnya menyebarlah sampai ke pelosok negeri. Nah, itu teman-teman ya, sejarah halal bihalal. Jadi, lalu gimana hukumnya? Ya, hukumnya tuh ya tidak sulit untuk memberikan ketetapan. Ada kaidah yang dirumuskan para ulama. Al aslu fil asya'i al ibaha. Pada asalnya sesuatu itu hukumnya mubah illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Artinya selama adat tradisi itu ya tidak ada unsur-unsur yang menyertainya itu terlarang, tidak disertai dengan perbuatan yang dilarang, maka ya tetap mubah hukumnya. Apalagi ada kaidah al-adatu muhakamatun, bahwa adat itu menjadi sumber hukum. Sehingga ya prinsip inilah yang kita pegang. Tradisi bukan ibadah mahdoh yang kalau mengerjakannya tuh menunggu atau tauqif dulu, tauqif ya. Menunggu perintah dari Quran, hadis atau Kanjeng Nabi memerintahkan baru dikerjakan, tidak ya. Budaya itu cukup dicari pembenarnya. Apakah ada dalil yang membenarkan atau justru melarang? Kalau ada dalil yang melarangnya, maka ya jangan dikerjakan. Halal bihalal dalam bentuk hanya ngumpul-ngumpul, saling memaafkan, kemudian ada ceramah keagamaan, tausiah dan makan-makan, itu tidak ada yang dilarang. Bahkan sarana untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu syariat saling memaafkan dengan cara halal bihalal. Dan memaafkan itu tidak dibatasi dengan cara tertentu. Mau ketemu di jalan ya silakan, di rumah, di kantor, mau rame-rame juga tidak masalah. Itu mutlak, nggak ada cara kayak sholat 5 waktu yang sudah diatur, tidak. Karena bukan ibadah mahdoh. Sehingga jelas hukumnya itu tidak masalah, boleh, mubah. Dengan catatan tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam pelaksanaannya. Misalnya nanti ada judinya, ada mabuk-mabukan, ada dansa-dansi kan, laki perempuan, maka itu nggak boleh. Itu pun cukup dilarang maksiatnya, bukan halal bihalalnya yang dilarang. Nah itu seperti kasus ya, syariat akikah itu zaman Nabi, beliau belum menjadi Rasul ya, sudah ada tradisi bangsa Arab jahiliyah itu akikahan. Tapi caranya beda dengan Islam. Sama-sama akikah tapi beda. Orang Arab akikahnya tuh motong kambing dan darahnya diusapkan di ubun-ubun bayi dan perut bayi. Kemudian tujuannya untuk tolak bala. Itu Islam datang nggak dihapus, hanya diluruskan. Diganti dengan sedekah ya, daging kambing tadi kepada fakir miskin. Sehingga clear ya kan. Ibaratnya rumah bocor ya cukup ditambal, jangan dirobohkan rumahnya. Nah, sehingga tradisi itu hukum asalnya ya boleh, kecuali ada larangan nanti, ada hal yang terlarang dilakukan, maka baru terlarang. Dan nggak boleh kita teman-teman asal bilang haram-haram aja ya kan. Ya, Nabi mengingatkan, Allah sudah farodo ya, memfardukan beberapa fardu ya, maka ya jangan diabaikan ya. Dan melarang banyak hal juga jangan diterjang. Nah, jadi kita nggak boleh asal mengatakan ini haram kalau nggak ada dalil yang mengharamkan. Sahabat sekalian, tapi ada ya, itu merconnya juga halal bihalal itu kan. Biarkan biar rame gitu kan. Ada memang sebagian teman kita yang dengan gampang halal bihalal haram bid'ah dolalah. Sama Nabi nggak ada, maka dilarang. Nah ini halal bihalal itu saya ulang lagi bukan ibadah mahdoh yang harus tauqif dengan Quran hadis, tapi cukup dicari ada ndak larangannya, bukan dicari perintahnya. Mana budaya tuh muncul berkembang terus ya, produk akal manusia. Ada teman kita yang gampang, zaman Nabi tidak ada, sehingga bid'ah masuk neraka, bid'ah dolalah haram.
kita uji aja kan. Kalau teori ini diikuti bahwa apapun yang zaman Nabi tidak ada berarti haram kita laksanakan, ini nanti banyak orang masuk neraka nanti. Contoh, zaman Nabi tidak ada pesantren, ya, nggak ada apa itu mikrofon, ya kan, nggak ada sistem kenegaraan pembagian masyarakat kepada RT, RW dan seterusnya, kabupaten, provinsi nggak ada, ya kan. Itu malah dari Jepang itu pembagian RT, RW itu. Ya. Kemudian tidak ada YouTube, ya kan. Nah, nggak ada pesawat terbang. Ya. Apakah berarti itu semua akan dilarang? Mereka menjawab itu nggak dilarang karena itu hanya sarana untuk melaksanakan ibadah. Nah, misalnya pesawat itu dianggap sarana untuk mengerjakan ibadah haji. Tapi mereka juga tidak konsekuen. Kalau memang sarana itu dibolehkan, mengapa mereka melarang sarana yang lain? Misalnya beduk, ya, itu sarana orang memberitahu masuknya waktu sholat. Kenapa dilarang? Dianggap zaman Nabi tidak ada, yang nggak ada hubungannya dengan Islam, ya kan? Tasabuh bil kufar, menyerupai orang kafir, itu kenapa dilarang? Padahal pesawat juga sarana. Tasbih dilarang karena dianggap itu zaman Nabi itu apa ya? Itu apa ya, tidak ada tasbih ya. Kemudian menyerupai orang kafir, ya kan ya. Padahal tasbih hanya alat untuk menghitung. Nah, karena banyak orang yang tidak bisa hanya pakai tangan, udah lupa ya kan. Nah, kemudian Quran juga itu dulu kan tidak ada Quran digital ya. Nggak ada harokatnya, bahkan tanda baca pun nggak ada. Sekarang ada. Nah, kenapa nggak dilarang? Oh, nanti alasan itu kan maslahah mursalah ya. Dia tuh banyak hilahnya kan. Sekarang ada orang ngaji pakai HP kan, ada Quran Word-nya ya. Bahkan dzikir pakai HP dihitung jumlahnya. Lah kalau itu konsekuen bahwa zaman Nabi nggak ada, ya itu dilarang mestinya. Tapi kenapa dibolehkan? Bahkan ada orang yang sholat pakai HP, baca ayatnya pakai HP, buka HP ini. Aneh ini kan. Nah, beduk itu hanya untuk memberitahu orang sudah masuk waktu sholat. Manggilnya tetap pakai adzan. Ingat loh ya, dulu belum ada toa. Nah, sekarang kalau beduk nggak boleh. Bagaimana kalau memberitahu pakai HP, di telepon satu-satu penduduknya, udah masuk waktu itu kan. Di WA, apakah nanti juga nggak boleh? Karena itu zaman Nabi nggak ada. Ya, ini, jadi janganlah kita berpikir sempit lah ya. Jadi kalau memang sarana itu nggak masalah ya jangan dilarang. Kalau orang hanya mengadakan sarana untuk mengerjakan ibadah. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi harus konsekuen. YouTube itu boleh karena hanya sarana untuk berdakwah. Ya sama. Beduk itu hanya sarana untuk manggil orang supaya datang ke masjid itu loh. Nah, jadi mana yang benar kalau gitu? Satu boleh, satu nggak boleh ya kan. Mikrofon ya kan tuh boleh karena itu hanya alat loh. Loh tadi katanya beduk nggak boleh, itu hanya alat juga. Tasbih itu nggak boleh pakai hitungan tasbih, subhanallah subhanallah nggak boleh ya, karena itu kayak orang non muslim ya. Nah gimana kalau pakai pakai tasbih apa tuh digital ya kan ya, pakai HP ya kan, itu bukan lagi menyerupai non muslim tapi malah menggunakan produk non muslim. Jadi ini aneh, tapi udahlah itu pendapat pribadi masing-masing, kita hargai aja lah. Demikian sahabat sekalian ya, jadi halal bihalal itu hanya tradisi ya. Tergantung pelaksanaannya. Kalau hanya ngumpul-ngumpul minta maaf ya ceramah dan makan-makan ya nggak ada yang dilarang, maka silakan ya, dilaksanakan. Nggak mau ya sudah, nggak usah halal bihalal. Tapi jangan ngerecoki orang yang halal bihalal dengan kata-kata yang haram bid'ah dulalah ya. Karena tidak akan bisa konsekuen kan ya. Ya, demikian sahabat sekalian, terima kasih dan mohon maaf ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.